Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mahasiswa semua, kita sekarang ini masuk ke bab 24 tentang potensial listrik. Ya, saya perlu memberikan introduksi sedikit sebelum kita masuk ke pemaparannya ya, untuk membedakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di bab 21 kita telah belajar tentang muatan listrik statis, ya, interaksi di antara kedua partikel yang bermuatan bisa saling muatannya sama atau bisa juga saling berlawanan. Sehingga kalau sama, mereka akan akibat daripada interaksi itu adalah gaya yang akan applied atau terjadi pada kedua partikel tersebut. Kalau misalnya ada Q1 plus dan sini plus Q2, maka akan muncul gaya yang saling tolak-menolak dalam bentuk Q1-nya akan bergerak ke kiri, ya, gayanya adalah namanya F12, gaya di partikel 1 yang diakibatkan oleh partikel 2, begitu juga seberangnya di sana yang arahnya berlawanan pasti, yaitu kita sebut sebagai F21 atau gaya yang ada di partikel 21 yang diakibatkan oleh partikel gaya yang diakibatkan oleh partikel 1 pada partikel kedua atau gaya yang ada di partikel 2 karena partikel 1. Dan di sini pastinya F21 sama dengan minus F12 ya. Ini kita sudah paham ya. Kemudian dalam medan listrik statis kita sudah belajar juga apa yang membedakan antara bab 22 dan bab 21, yaitu kalau bab 21 kita melihat interaksi antara keduanya, kalau bab 22 itu bicara tentang bagaimana behavior atau sifat dari suatu muatan terhadap lingkungannya. Jadi lingkungannya itu bisa satu partikel, bisa banyak partikel, dan lain sebagainya. Yang kita sebut sebagai medan listrik yang sumbernya di Q1 di sini dan mengakibatkan medan listrik di tempat di Q2 yang seharusnya Q2. Jadi medan listrik statis itu bisa kita turunkan dari gaya yang terapply di antara dua ini ya, di antara dua muatan ini, terus dibagi terhadap muatan yang ada ditempatkan di sini. Nah, dalam contoh di sini kalau kita punya di sini adalah gayanya adalah F21. Ya. Jadi kalau kita punya Q2 di sini maka akan mengalami F21. Maka medan listrik yang terjadi di situ adalah besarnya sama dengan E21 sama dengan F21 dibagi plus Q2. Ya, kurang lebih dengan menganggap bahwa E21 itu adalah medan yang diakibatkan oleh Q1 yang menyebabkan medan di poin kedua di sini yang saya sebut sebagai 2 di sini ya. Nah, hukum Gauss adalah penjelasan lain menjelaskan tentang bagaimana menggambarkan besar magnitude dari medan listrik, misalnya itu digambarkan dengan flux dan sebagainya. Dan ini sangat manjur dan sangat bagus secara kualitatif ya, bisa menggambarkan berbagai kondisi jika muatan listrik itu ada di suatu material ya. Nah, yang bab 24 di sini yang akan kita pelajari di hari ini adalah tentang potensial listrik statis ya. Sama dengan mirip dengan ini turunannya ya. Kalau kita punya Q1 ini, kalau dia statis ditempatkan di suatu tempat, dia akan mempunyai medan listrik di sini. Ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa di samping menyebabkan medan listrik, dia mempunyai potensi untuk mendorong, untuk mengeluarkan energi. Kalau ada muatan di sini kan akan ada gaya terhadap muatan di sini, entah gaya tarik, entah gaya dorong yang menyebabkan partikel tersebut bergerak. Nah,
tentunya gaya tersebut tergantung dari letaknya. Ya, semakin jauh gayanya mungkin akan semakin kecil. Dan sewaktu dia bergerak, energi yang dikeluarkan pun akan semakin kecil kalau semakin jauh. Semakin dekat, pasti energi yang dikeluarkan adalah semakin besar. Entah itu energi menarik, entah itu energi mendorong. Ya. Nah, ini akan kita diskusikan. Artinya itu adalah energi, karena kita berbicara tentang potensi. Kalau energi itu kalau ada dua partikel ya yang saling berpengaruh. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat potensinya, kita tidak perlu melihat ada partikel di sini. Jadi kita melihat potensi yang diakibatkan oleh sumber muatan listrik di sini terhadap segala partikel yang ada di sekelilingnya yang akan menghasilkan potensi energi terhadap partikel-partikel sekelilingnya. Oke, jadi kita melihatnya potensi listrik ini adalah turunan dari medan listrik ya. Seperti juga medan listrik adalah turunan dari gaya listrik di antara partikel. Baik, semoga jelas dan kita mulai masuk ke apa itu potensial listrik. Nah, kalau dalam medan listrik, partikel yang terpengaruh, partikel bermuatan ya, yang terpengaruh oleh medan listrik itu akan bergerak ya, mencari keseimbangan baru misalnya, maka akan terjadi perubahan tentunya, karena dengan bergerak dia akan bisa merilis energi atau membutuhkan energi. Ya, merilis energi itu artinya kalau misalnya memang potensinya itu berkurang, sehingga sistem dari kumpulan partikel bermuatan tersebut akan merilis energi keluar sistem atau membutuhkan energi dari luar, misalnya kita yang justru menekan beberapa partikel itu supaya mereka saling berdekatan, supaya mereka berubah letaknya mendekat misalnya. Ya, kurang lebih bisa dibayangkan seperti itu. Jadi ada, kalau kita melihat partikel-partikel tersebut berinteraksi secara sistem tersebut bisa mengeluarkan energi, misalnya mereka positif semua sehingga mereka harus berjarak jauh mencoba untuk menyebar, nah itu akan mengeluarkan energi ke sekelilingnya. Atau kita, sistem yang ada di luar dari sistem partikel tersebut mencoba memasukkan energi supaya si partikel-partikel tersebut yang bermuatan tersebut saling mendekat. Ya, itu yang kita masukkan, memasukkan energi dari luar ke dalam. Ya. Sehingga perubahan tersebut kita sebut sebagai delta U ya, atau sama dengan minus W ya. W itu adalah usaha yang dilakukan oleh si sistem partikel yang ada di dalam sistem itu. Sedangkan tanda minus itu mengatakan potensi yang hilang karena adanya perubahan tersebut. Dan itu kita gambarkan sebagai delta U atau perubahan potensi yang diakibatkan adanya perubahan tersebut. Nah, kita tahu bahwa energi atau medan listrik, medan magnet itu bisa menembus berbagai material ya. Sehingga itu yang kita sebut sebagai, karena ada material atau tidak, mereka itu ada di alam semesta ya. Dan itu yang kita sebut sebagai konservatif ya, karena ada di semua tempat. Itu yang kita sebut sebagai, nantinya gaya-gayanya juga kita sebut sebagai gaya-gaya konservatif. Dan ini bisa dikatakan di sini usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik ya, tarik menarik atau dorong mendorong ya, saling tolak menolak ya, tidak bergantung kepada lintasannya. Jadi energi yang dibuang atau dimasukkan ke dalam sistem tersebut ya, sistem konstelasi dari partikel-partikel bermuatan tersebut tidak tergantung pada lintasannya. Jadi kalau ada medan listrik lurus begini, terus si partikel kita paksa untuk bergerak bersiksak seperti itu sampai di ujung, maka yang dihitung adalah sebenarnya
jarak langsung, hubungan langsung antara awal initial ke final positionnya, ya. Itu yang harus dipahami, ya. Nah, nanti kita, ya silakan Anda baca semua, saya tidak bisa menjelaskan poin per poin ini dari buku. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Kita lanjut. Ya, inti di sini adalah bahwa potensi energi, ya, energi potensial listrik yang ada di dalam sistem tersebut, itu kita bisa membayangkan adalah jika seluruh partikel itu ada terletak terpisah dengan jarak tidak berhingga, kemudian pindah sampai ke suatu final position. Karena kalau di tidak berhingga itu kan mereka potensinya adalah 0. Tapi kalau mereka karena gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dan kemudian mereka bisa mendekat menjadi suatu sistem dengan jarak tertentu, maka mereka kita sebut punya potensi energi sebesar U. Di mana potensi energi sebesar U itu sama dengan minus dari usaha yang dilakukan oleh kumpulan itu atau tambahan energi dari luar yang masuk ke dalam sistem tersebut. Oke, mungkin belum dong, tapi coba Anda pahami pelan-pelan. Nanti kita akan melihat kenapa itu ada minus di situ. Ya, jadi minus itu menandakan, mungkin contohnya begini. Kalau Anda punya dua partikel, sama-sama positifnya ya. Kalau Q1 dan Q2, dan mereka terpisah dengan jarak tidak berhingga, maka energi potensi di antara kedua partikel itu, Q1 dan Q2, adalah sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kemudian kita paksakan dari jarak tidak berhingga itu, dengan usaha kita paksakan supaya dua partikel itu mendekat. Artinya apa? Harus ada usaha dari luar, karena mereka tolak-menolak kan. Harus ada usaha dari luar sehingga mereka itu mendekat. Nah, usaha besar dari luar itu kita sebut sebagai W infinite, karena dipindahkan dari infinite ke suatu posisi tertentu yang berjarak misalnya P, misalnya. Ya. Nah, W infinite ini yang dari luar ini kalau diminuskan, ini ibaratnya kan energi luar masuk ya di dalam sistem itu, seolah-olah mereka berhutang. Nah, kalau kemudian hutang atau minus kemudian diminuskan lagi, artinya si dua partikel itu punya potensi energi. Energi apa? Energi supaya tolak-menolak, supaya dia dibuang sampai tidak berhingga. Jadi seolah-olah mereka menyimpan energi sebenarnya. Dengan dipaksakan itu seolah-olah kita memindahkan energi kita ya di luar ke dalam sistem tersebut. Oke. Nah, itulah yang kita sebut energi itu ada di dalam sistem dan punya potensi untuk berpisah lagi ke tidak berhingga ya. Jadi U itu adalah energi potensi ya. Ini belum potensial, bukan potensial listrik ya, karena ini masih energi, nanti harus dibagi dengan muatannya, satuan muatannya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus. Misalnya ya di atmosfer kita, karena pancaran dari sinar kosmik ya, sering muncul dari atmosfer itu ketembak sinar ini, mereka emerging electrons ya. Sedangkan bumi kita mostly adalah negatif ya. Jadi arah medan listrik itu adalah menuju pusat bumi ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ada elektron? Bumi kita seolah-olah lebih negatif, ada elektron, apa yang terjadi kalau kita lepas? Pasti elektron itu akan ketendang keluar kan, bukan ke arah bumi ya tadi. Ya, jadi di sini Anda baca di sini, di dekat permukaan bumi medan listrik memiliki amplitudo 150 Newton per coulomb.
ya, dan terarah ke bawah, artinya ke pusat bumi. Nah, ini kita anggap aja sampai ke beberapa kilometer ke atas bumi masih memiliki medan listrik yang sama. Kemudian ditanyakan berapa perubahan energi potensial atau delta U dari sebuah elektron yang dibebaskan ketika gaya elektrostatik menyebabkannya bergerak vertikal ke atas dengan jarak tempuh D-nya 520 meter. Ya. Jadi ide pertama, delta U ini kan sama dengan apa sih? Sama dengan gaya kali jarak. Ya. Betul kan? Jadi energi yang terjadi dikeluarkan oleh sistemnya mengeluarkan karena dia mengeluarkan dari menambah jauh ya. Jadi energi yang dikeluarkan oleh sistem elektrostatik bumi dan elektron tersebut adalah F dot D ya. Jadi ini cos theta-nya adalah theta-nya adalah 0. Jadi kita anggap aja ini FD ya. Jadi kita lihat lagi di sini F-nya sendiri adalah Q E ya. D-nya D kecil di sini harusnya. Sehingga kita dapatkan di sini W-nya Anda kalikan saja dan Anda make sure di sini theta-nya itu bukan 0 tapi 180 karena arahnya berkebalikan ya. Jadi dia minus kali minus ya, minus di sini elektron, di sini minus arahnya sehingga kita melihat ada energi yang disebabkan atau dikeluarkan oleh sistem elektrostatik tersebut adalah sebesar ini 1,2 kali 10 pangkat minus 14 joule. Ya. Nah, sekarang konsepnya yang tadi saya ceritakan. Terus potensial energi listriknya apa? Jadi kita ketahui potensial energi listrik besarannya ya sama dengan W tadi kan, hanya dia adalah negatif. Karena apa? Dengan mengeluarkan energi itu berarti sistem elektrostatiknya apa? Merilis energi. Potensinya berkurang sebesar minus W. Jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi sama dengan, ya sama, minus 1,2 kali 10 pangkat minus 14 Joule. Oke? Semoga semakin jelas. Nah, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan kesimpulan ini, energi potensial sebuah partikel bermuatan dalam sebuah medan listrik bergantung pada magnitudo muatannya. Ya, oke. Jadi antara energi potensial listrik dan potensial listrik itu perbedaannya adalah kalau potensial listrik itu sama dengan energi potensi listrik yang dibagi terhadap jumlah muatan yang dipengaruhi, yang involved dalam perubahan energi potensial tersebut ya. Jadi di sini kita tahu energi potensinya sekian dan partikel yang involved terlibat dalam perubahan energi potensi itu adalah sekian, maka inilah yang kita sebut sebagai potensial listrik dari di titik di elektron tersebut ada di mana di atmosfer itu. Jadi potensial listrik yang ada di sana adalah 150 joule per coulomb ya. Mungkin di sekitar kita ya sebesar itu. Oke. Sehingga ini saya garis merah supaya kita ini ya. Energi potensial persatuan muatan yang dapat kita sebutkan sebagai U per Q tidak bergantung pada muatannya lagi, ya kan? Karena energi potensial persatuan muatan itu yang kita sudah bagi berdasarkan muatannya, jadi sudah nggak ada urusan dengan muatannya lagi. Dan itu kita sebut sebagai potensial listrik, ya. Dan hanya ditentukan oleh medan listrik yang kita teliti. Jadi kurang lebih kita nyatakan begini. Potensial listrik itu sama dengan energi potensi listrik dibagi oleh muatan yang involved dalam perubahan energi potensial tersebut.
Dan yang paling penting di sini nantinya bedanya dengan medan listrik ya dan gaya listrik adalah bahwa potensial listrik itu tidak punya bukan merupakan suatu vektor tapi adalah sebuah skalar ya, adalah skalar. Jadi kita kalau ada satu partikel dipengaruhi oleh banyak partikel bermuatan di sekelilingnya, maka jumlahan dari potensi di titik tersebut yang ada di partikel yang kita amati tersebut, itu kita menjumlahkannya bukan dalam bentuk penjumlahan vektor, tapi penjumlahan skalar. Yang hanya kita perhatikan adalah di situ potensinya itu adalah positif atau negatif. Positif diakibatkan oleh sumber listrik positif dan negatif disebabkan oleh sumber listrik negatif. Jadi cuma itu aja, tapi itu bukan vektor ya, hanya jenisnya aja. Plus positif atau negatif. Kalau positif dan negatif jumlahnya sama, maka potensi di situ, potensial listriknya adalah sama dengan 0. Ya. Nah, beda potensial listrik dalam perjalanan dari muatan listrik dalam pergerakan ya. Muatan listrik karena pengaruh atau karena memang kita paksa untuk bergerak di dalam medan listrik akan mengalami perubahan potensi ya. Nah, dan potensi ini dari kondisi finalnya minus kondisi awalnya, final ke inisialnya. Ya, kalau kita turunkan akan seperti ini. Dan kita mendapatkan bahwa delta V itu sama dengan delta U per Q. Per Q ya. Karena ini muatan listrik yang kita amati ya, di titik yang kita amati. Oke. Dan kita juga perlu ingat lagi di sini delta V yang ada di atas ini sama dengan delta U per Q sama dengan minus V per Q. Nah, kita sudah bicara energi di sini ya. Energi yang dibagi persatuan muatan yang terlibat dalam pergerakan tersebut ya. Jadi di sini yang saya garis merah di sini ya, saya highlight di sini, beda potensial antara dua titik adalah nilai negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk menggerakkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, tadi saya sudah ngasih contoh ya, saya ulang lagi, kalau Anda punya partikel plus, dua partikel plus Q1 dan Q2, dua-duanya positif. Ya. Kalau dua-duanya terpisah sangat jauh, tidak berhingga, maka kita bisa mengatakan potensi listrik dari sistem tersebut adalah 0 ya, karena mereka saling berjauhan. Tapi kalau kemudian kita memaksakan ya, partikel yang Q2 tadi yang di tempat tak berhingga terhadap Q1 tadi kita paksakan untuk dekat dengan Q1 Q2-nya. Adakah usaha dari si sistem tersebut untuk mendekatkan diri? Nggak ada kan? Karena apa? Mereka positif-positif. Artinya apa? Yang ada adalah energi dari luar memaksakan untuk masuk itu. Sehingga sistem bukannya melakukan suatu usaha untuk mendekatkan, tapi sebenarnya adalah minus karena dari luar ke dalam. Minus ya. Sehingga apa? Potensinya nanti adalah usaha yang minus tersebut kalau diminuskan apa? Menjadi positif kan sebenarnya. Jadi semakin mendekat itu sebenarnya potensial listriknya itu semakin membesar. Ya. Karena apa? Karena ya berarti sistem tersebut semakin menyimpan potensi energi yang bisa sewaktu-waktu kita lepas untuk mendorong siapa Q2 ini keluar sana ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi konsepnya
seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kalau kita menganggap awalnya, potensi awalnya ini adalah, potensi energinya itu adalah, inisialnya adalah 0, berarti letaknya jauh, sangat jauh. Kemudian ada usaha dari luar sebesar W infinite. Ya, infinite itu artinya kita bawa ke suatu tempat yang berdekatan. Artinya dari tempat yang tidak berhingga ke suatu tempat. Nah, usahanya itu, V-nya itu sama dengan minus dari ini. Ini sendiri kan sebenarnya adalah minus ya, karena si sistem itu menerima energi dari luar. Ini minus. Minus berarti positif dibagi Q. Ya, dalam contoh ini adalah plus, maka tegangan, atau kita biasanya nyebut tegangan ya, tapi sebenarnya yang pas adalah potensial listrik yang ada di dalam sistem tersebut adalah sama dengan tadi U infinite per Q, atau minus W infinite per Q. Ya. Potensial listrik itu kita nyatakan biasanya adalah energi listrik per muatan ya. Jadi joule per kolom ya, joule per kolom. Ya, ini 1 volt. Jangan kita ingat di sini medan listrik. Medan listrik itu apa? Newton per kolom ya, masih ingat? Nah, bagaimana hubungan si Newton per kolom ini dengan medan listrik itu dengan potensial listrik, hubungannya bagaimana? Ini kita kalikan saja kan, 1 N per C itu kan ini sama ya. Kemudian kita kalikan juga sama dengan 1, di sini sama dengan 1 ya. Volt column per joule itu ya, volt column ini ya, ini volt column ini sama dengan joule, atau joule per nanometer. Ini juga sama dengan 1, sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya nggak berubah. Tapi dari sini kita melihat exchange dari apa yang kita sebut unit exchange ya. Ini kalau Anda lihat di sini, N akan menghilangkan N, C akan hilang C, J akan hilang J. Jadi tinggal V per M. Jadi Newton per kolom sama dengan volt per meter. Kurang lebih itu yang dimaksud dari persamaan ini ya. Kemudian juga kita diskusikan di sini energi listrik bisa kita nyatakan dalam bentuk elektron volt ya, satuan energi listrik sangat kecil. Jadi elektron itu adalah kolom ya, 1 volt ya. Jadi Anda bisa membayangkan 1 elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikalikan voltnya itu adalah J per C ya, joule per kolom. Sehingga kurang lebih totalnya 1 elektron volt itu ya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Ini satuan energi dalam apa namanya, dalam kuantum juga seperti itu ya. Alright. Nah, kita coba menjelaskan lebih detail lagi. Jadi nanti kita akan melihat energi dalam energi potensi listrik adalah kalau ada suatu perubahan energi potensial listrik itu sama dengan bisa kita tunjukkan dalam energi potensi ya. Ya, energi potensial, perubahan energi potensial ya, itu sama dengan energi potensi yang ada, atau bisa kita tunjukkan dalam suatu apa yang kita sebut nanti energi kinetik ya. Di sini ada energi kinetik. Jadi kalau ada suatu partikel, ada 2 partikel, kondisi awalnya adalah Q1 kita bikin diam, Q2 pada saat awal adalah diam, tapi karena adanya gaya listrik, dia bisa ditolak atau bisa ditarik, yang tergantung dari apa muatan kedua muatan tersebut. Ya. Nah, kalau dibiarkan akan terjadi perubahan karena ada gaya yang
berlaku pada materi yang kedua, partikel kedua, maka akan ada perubahan energi potensi yang akan terwujud dalam bentuk energi kinetik. Betul kan ya? Nah, energi kinetik ini kalau kita ukur dari waktu ke waktu, maka kita sebut aja kita ukur dari kondisi kinetik pada saat akhir, dari kinetik pada saat awal misalnya. Awalnya mungkin 0, kita tinggal Kf itu sama dengan, nah terjadinya perubahan itu karena apa? Karena energi yang kita keluarkan ya dari luar sistem terhadap sistem tersebut ditambah energi yang ada di sistem tersebut. Jika Kf dan Ki keduanya bernilai 0, ya, jadi artinya jika ada perubahan jarak atau begini, atau partikelnya itu bergerak terus tapi tidak ada perubahan, artinya tidak ada gaya yang ter-apply, tidak ada energi yang merubah mereka, maka berarti apa? Kf dan Ki 0, artinya apa? Ini berarti W applied plus W yang ada itu sama, terhubung dalam bentuk sama dengan 0 ya, berarti W applied sama dengan minus W ya. Sehingga kita bisa balik lagi ke rumusan awal, karena ini adalah minus W ya, sama dengan minus W, sedangkan minus W itu adalah energi yang dikeluarkan oleh sistem. Kalau minus berarti adalah energi yang datang dari luar. Ya. Jadi di sini nggak ada minusnya, di sini adalah plus. Artinya perubahan energi potensi akhir terhadap energi, dikurangi energi awalnya, itu sama dengan akibat dari adanya perlakuan energi luar terhadap sistem tersebut. Ya, jadi kita bisa menulis selisihnya ini ya, UF minus UI itu kan sama dengan Q delta V, betul kan? Ini itu sama dengan total dari energi yang di-applied-kan atau dipasangkan atau diperlakukan pada partikel tersebut. Nah, harga dari WF ini bisa positif, negatif, atau 0, tergantung pada tanda dan magnitude dari Q dan delta V. Semuanya ternyata tidak ada energi dari luar ataupun energi di dalam. Artinya apa? Nantinya Q ini akan bergerak di suatu bidang ekuipotensial. Jadi tidak ada perubahan energi kinetik. Jadi memang sudah bergerak, tapi tidak ada perubahan energi kinetiknya, tidak ada perubahan percepatan, sehingga artinya apa? Q bisa kita bayangkan dia bergerak di suatu permukaan dalam ruang yang memiliki ekuipotensial. Jadi tidak ada perubahan energi, tidak ada perubahan potensi listrik di situ. Nah, barusan saya bicara tentang ekuipotensial. Ini di sini ada suatu contoh. Jadi kalau kita ada suatu distribusi muatan, entah positif entah negatif bergabung, maka kita bisa menggambarkan di sekelilingnya pasti ada suatu medan listrik, dan sekaligus juga pasti area di mana di situ ada area potensial listrik. Nah, kalau kita gambar seolah-olah kalau kita gambar sesuai dengan lokasi di mana yang memiliki potensi listrik yang sama, maka kita seolah-olah bisa menggambarkan suatu fungsi permukaan surface di dalam ruang 3 dimensi yang kita sebut sebagai permukaan ekuipotensial, ya, dengan potensi listrik yang sama. Sehingga Anda bisa melihat di sini V1 itu ini adalah memiliki potensi yang sama. Berbeda dengan V2 di sini V2 areanya adalah sama semua, dan seterusnya. Dan
Seperti sudah saya ceritakan sebelumnya, kalau ada suatu partikel bergerak dari apa namanya ini ya, di sini bergerak turun, terus kemudian naik lagi. Dan di sini terus diam. Dari sini diam, bergerak, terus diam lagi. Maka energi yang dipindahkan atau energi yang dibuang, tergantung kan V1 dan V2 itu besaran mana, itu tidak tergantung kepada lintasannya kemana saja, tapi hanya tergantung kepada jarak lurus dari titik awal ke titik akhir. Oke? Kita mencoba menghitung, kalau kita tahu medan listrik yang ada, kita mencoba menghitung potensial listrik yang berlaku di situ. Nah, ada beberapa model di sini. Kita pernah mengenal model kalau kita punya apa papan planar ya, papan planar gitu yang ada muatan listriknya entah positif entah negatif ya, karena akan memiliki arah. Kalau papannya di sini dia akan punya arah apa namanya medan listrik ke sana, dan setiap kita potong, ibaratnya kalau kita potong permukaan di depan dari papan bermuatan tersebut, maka kita akan punya yang namanya permukaan ekuipotensial. Dan ini adalah garis medan. Ke arah kanan ya, karena kita positif. Kalau negatif, pasti arahnya adalah ke kiri. Nah, ini garis apa nih sejajar ini yang kita sebut sebagai nantinya kalau kita potong sebagai permukaan ekuipotensial ya, semuanya sama. Begitu juga model lain, Anda punya single particle plus ya, maka dia seolah-olah mengeluarkan ini, sehingga apa, sehingga yang bidang ekuipotensial adalah berupa spherical ekuipotensial ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, ini akan di bidang di sini akan seperti garis permukaan datar ya, apalagi jauh sekali. Nah, inilah namanya perubahan dari spherical ke ini namanya near field ya. Jadi medan dekat. Medan dekat biasanya untuk bentuk spherical ini bentuknya lengkung spherical ya, tapi begitu jauh dia seolah-olah seperti yang di sebelah kiri sini ya. Dan yang terakhir adalah bentuk kombinasi. Kalau Anda punya dipol, misalnya ada positif negatif, maka Anda akan melihat bagaimana bentuk, dan ini sudah digambarkan oleh di bab 23 ya, bagaimana si Gauss menggambarkan sebaran medan listrik, kerapatan medan listrik di antara dua partikel yang bermuatan, entah itu positif-positif, entah negatif-negatif, entah positif dan negatif, akan digambarkan tergantung kondisinya. Ya, ini adalah positif-negatif. Jadi, kita akan melihat ekuipotensial terjadi di sini, di tengah. Bukan di tengah ya, tergantung besarnya berapa, tapi kalau dia simetrik di dipol ini pasti akan di tengah persis. Dia adalah ekuipotensial. Oke. Nah, kita coba lihat hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Ya, kita sudah kenal bahwa perubahan usaha, perubahan energi ya, dV ini sama dengan F dot ds. ds adalah lintasannya, F adalah gaya yang berlaku terhadap suatu partikel bermuatan karena adanya medan listrik seperti gambar ini. Ya, ini garis medan, ada medan listrik, kemudian ada partikel, mau bergerak manapun, yang kita hitung pasti adalah jarak. Ya, jaraknya begini, lurus misalnya, kemudian kita proyeksikan terhadap arah dari si medan listrik. Jadi kita harus melakukan apa namanya integral ya, integrasi, karena kita menghitungnya adalah terhadap tegak sejajar dengan si diproyeksikan terhadap arah dari garis medannya. Jadi begini,
Dan kita tahu bahwa F yang berlaku di situ merupakan apa? Merupakan besaran muatan itu sendiri dan besaran dari E-nya. Ya. Jadi E ini adalah fungsi letak juga terhadap medan listrik. Ya. Sehingga kalau kita melihat, setelah kita integralkan, Q0-nya adalah konstanta, berarti kita buang, berarti integral dari I ke final, ya, di mana E adalah fungsi dari posisi dikalikan terhadap dot produk terhadap, ini dot produk di sini, bukan kali saja, tapi dot produk karena duanya E dan DS ini, DS itu juga vektor, E-nya juga vektor, sehingga harus kita kalikan dan kita proyeksikan ke masing-masing. Oke, dan kita tahu W ini energi yang merupakan minus dari perubahan potensi energi. Ya, perjanjian kita di depan seperti itu, ya. Jadi kita ingat dari persamaan ini, kita ubah aja Q0-nya W per Q0 itu sama dengan ini kan, ya, plus dari ini, sedangkan VF per VI ini sama dengan minus dari ini, ya. Anggap aja VI-nya adalah tidak berhingga, dan kita bisa anggap dia adalah 0, maka VF itu sama dengan simply, gampang aja, adalah V aja. V di titik F itu sama dengan minus integral dari I dari tidak berhingga ke F E dot ds, ya. Nah, ini yang konsep ini yang harus kita pahami, ya. Ini ada suatu contoh yang cukup bagus, ya, untuk didiskusikan. Gambar 245A, ini gambar ini, ya, menunjukkan titik I dan titik F dalam medan listrik E yang seragam. Medan listriknya arahnya dari atas ke bawah, ya. Jadi dari titik I ke titik F, ya. Titik-titik tersebut terletak pada garis medan listrik yang sama, ya. Jadi sama semua, seragam, dan dipisahkan oleh jarak D. Jaraknya adalah D. Tentukan beda potensial VF minus VI dengan menggerakkan muatan uji potensial Q0 dari I ke F sepanjang lintasan yang ditunjukkan yang paralel dengan arah medan, ya. Nah, kita Q0-nya kan kita nggak tahu, bisa positif, bisa negatif. Jadi kita bermain aja seolah-olah di sini dia lambangkan positif, ya. Dia tanpa digerakkan pun secara natural, kalau ada positif di sini, arah medannya ke bawah, berarti di atas sana sebagai sumbernya adalah positif. Pasti dia akan kick off, ya, ditendang ke bawah sini, ya, pasti. Dan itu besarnya adalah lintasan dari medan listrik yang dilalui, ya, kan medan listrik berarti kan dia akan, jadi V-nya ini diwujudkan dalam bentuk potensi yang dipindahkan, ya, itu sebesar E dot ds, ya, dimana tetanya kan 0, ya, searah dengan gerakan. Oke. Jadi perpindahan perpindahan potensi listrik, potensial listrik adalah VF minus VI, ya. Dan itu besarnya adalah minus ini. Dan kita tahu di I dan di F itu E-nya sama. Sehingga absolut E-nya bisa kita buang ke depan, ya. Yang masih ke dalam adalah ds. ds-nya dari I ke F adalah D. Jadi kurang lebih kita bisa mengatakan selisih potensi listrik, ya, itu adalah sebesar minus ED, ya. Oke.
Sekarang tentukan beda potensial VF min VI dengan menggerakkan muatan uji coba Q0 dari I ke F sepanjang lintasan ICF. Jadi seolah-olah ini sama masih, cuma jaraknya kelihatannya lebih jauh ya. Nanti akan terbukti hasilnya sama. Karena apa? Yang kita butuhkan sebenarnya adalah proyeksi ke arah medan listriknya. Sorry. Ya. Nah, kita buktikan saja di sini. E di S, di sini kan cos 45 derajat ya. Di sini sudah disebutkan. Oke. Jadi Anda hitung di sini, ini akan VF min VI sama dengan minus E cos 45 derajat kalikan DS. DS-nya sendiri apa? DS-nya sendiri ternyata sama dengan, kalau diintegralkan, sama dengan D per sin 45 derajat. Jadi cos 45 derajat dengan sin 45 derajat sama kan? Jadi saling menghilangkan. Jadi artinya paling tidak ini adalah membuktikan. Meskipun ini bentuk contohnya adalah sangat unik, sangat khusus, yaitu sudutnya 45 derajat. Tapi silahkan Anda coba dengan sudut yang lain, insya Allah hasilnya akan sama. Ya. Jadi di sini meskipun dia lebih jauh, tapi jarak tempuh efektifnya, ini kita sebut jarak tempuh efektif, itu sebenarnya adalah D ini, meskipun dia kelihatannya jauh sekali. Karena jarak tempuh ini yang paling efektif untuk terjadi involvement perubahan potensial listrik dikarenakan medan listrik di sini. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita membayangkan potensial akibat sistem partikel, ya, partikelnya mungkin tidak hanya satu ya, tapi ini bisa kita ulang lagi di sini akibat muatan titik, ya. Kita seolah-olah kembali lagi ke bab 21 dan bab 22, ya. Nah, kita awali dengan dot produk dari E dot ds ya dalam integral itu, dan selama ini kan harus dikalikan apa namanya, ini perkalian dot produk harus dikalikan sudut cos sudut di antara kedua vektor tersebut, hingga kemudian kita bisa menyatakan dalam apa namanya skalar produk ini ya. Ini sekarang kita membayangkan kita punya suatu partikel bermuatan dan tidak tetap, kita tahan di sana dan mengakibatkan Q ya di sini ya, mengakibatkan suatu efek gaya atau medan listrik terhadap muatan lain sebesar Q0 ya. Jadi kalau kita lihat maka medan listrik yang terjadi dikarenakan muatan Q ini di titik Q0 ini adalah besarnya adalah seperti yang disebutkan di sini. Oke. Ya. E di titik Q0 ini ya, ini E-nya disebut di sini adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi Q dibagi R kuadrat. Ya, R kuadrat ini adalah jarak di antara dua partikel tersebut. Ini E-nya ya. Kemudian seperti terlibat dalam persamaan ini ya 2418 ya, di sini kita ulang lagi, kita mencoba memboyong dengan adanya itu, kita mencoba memboyong si partikel ini, kita tendang ya, ini kan pasti akan ada gaya ke sana ya, kita tendang sampai posisi tidak berpindah, yang kita sebut sebagai posisi di mana infinite di sini. Maka kalau kita menghitung potensinya, selisih potensi antara di infinite dan di sini, ini dapat digambarkan di sini. Ya, ini kan kita turunkan aja. Berapa di sini, berapa di sini. Ya, inisialnya kan di sini, sedangkan F-nya finalnya adalah di tidak berhingga.
Jadi kita bisa melihat kalau kita plug-in di sini 0 minus VI atau V saja. Karena kita tahu VF itu karena tidak beringkar maka dia adalah 0 ya, minus VI. VI sekarang adalah V di titik Q0 sekarang ini. Maka kita masukkan saja rumusannya, karena di sini ada minus, berarti jadi ini ya. Dan nilai-nilai yang konstan kita keluarkan. Tinggal nilai yang merupakan variabel integral tetap ada di dalam. Dan kita integralkan dari mana? Dari R. Ya. Karena R kecilnya ini ada kesalahan dalam buku ini. Harusnya ini R besar ya. R besar, kemudian variabel distance-nya itu pakai R kecil. Jadi ini R besar. Nanti saya gantinya ini. Dengan distribusi fungsinya adalah 1/R kuadrat kali dr. Nah, Anda akan mendapatkan ini dan kita mendapatkan minus dari integral ini ya. Integral ini kalau kita integralkan adalah minus, minusnya kali minus menjadi positif. Ya. Nah, menjadi negatif lagi karena apa? Karena di sini sewaktu theta, ini kan sudah positif, menjadi theta minus R, ya, tidak beringkar minus 1/R itu menjadi negatif lagi. Ya. Jadi Anda lihat di sini negatif, di sini negatif sini. Kita akan mendapatkan V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Oke. Kita dapat persamaan ini menyatakan apa? Jadi saya kasih contoh, kalau ada dua partikel yaitu Q dan Q0, Q0-nya kita taruh di jauh sana, tidak beringkar, maka potensinya di tempat tidak beringkar itu adalah 0. Tapi kalau kita dekatkan, kita dorong terus, kita dekatkan dengan kekuatan dari luar, dengan energi dari luar, maka terjadi potensi dari sistem itu akan semakin meningkat. Karena apa? Meningkatnya karena apa? Kalau kita lepas, dia akan si Q0 itu akan ditendang keluar lagi, punya potensi untuk menendang keluar lagi. Nah, ini kalau semakin mendekat lagi, apa yang terjadi? Gaya atau energi yang tersimpan di situ itu menjadi semakin besar, dan nanti semakin mendekat titik pusatnya, semakin dekat, maka energinya akan semakin kuat. Ya, jadi kita bisa membayangkan kekuatan energi yang tersimpan dalam atom, di mana elektron dan proton saling berhubungan, mereka berputar, mereka diikat dengan energi, meskipun elektron kecil, proton kecil, tapi mereka diikat dengan energi yang jarak yang sangat dekat, sehingga memungkinkan mereka terikat sangat kuat sekali. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurang lebih kalau dinyatakan dalam suatu fungsi berdasarkan distance ya. R kecil ya. Maka kita akan lihat semakin mengecil R-nya, maka potensi energi listrik, potensial listrik yang ada di sekeliling pusat dari Q ini adalah besar sekali. Jadi ini kalau kita paksa mendatang ke sini, maka kita akan menaruh potensi listrik yang semakin tinggi. Jadi titik-titik di dekat muatan itu akan memiliki potensi listrik yang sangat tinggi. Ya, digambarkan dengan bentuk ini. Nah, kita masih ingat yang sudah saya katakan bahwa penjumlahan potensial listrik atau penjumlah itu bukan penjumlahan vektor, tapi penjumlahan skalar. Hanya yang membedakan adalah tanda plus dan minus. Jadi kalau ada positif dan negatif, kita harus memasukkan dan itu digabungkan. Kalau besarannya sama, mereka bisa menjadi 0. Kurang lebih seperti itu. Tapi tidak ada arah ruang di sana. Yang ada adalah jarak secara skalar. Jadi rumusnya simply saja, V itu sama dengan sigma dari keseluruhan potensi yang ada di suatu titik tempat kita mengamati itu, tempat V di mana kita mengamati itu. VI ini adalah
seluruh potensi yang diakibatkan oleh partikel-partikel bermuatan di sekeliling titik di tempat kita mengamati itu. Jadi I-nya itu ada N, nih ada partikel, N partikel yang di sekeliling poin yang kita amati. Maka kalau kita detailkan bentuknya seperti ini. Ini contoh. Kita punya Q1 berapa nih? 12 NC ya, plus Q2 minus 24 NC. Q3 plus 31 NC, nanokalem ya. Q4 plus 17 nanokalem. Nah, kita diminta ini ada struktur seperti ini, mereka ditahan. Pasti kalau kita lepas mereka akan ada yang tarik-menarik karena ada yang negatif, tapi sebagian nanti akan tolak-menolak. Kita nggak tahu, kita belum menghitung. Tapi paling tidak kalau mereka ditahan, kemudian kita disuruh menghitung potensinya di titik di situ, maka kita akan melihat menghitungnya tentunya Q1 ini punya potensi di sini berapa, Q2 punya potensi berapa, Q3 berapa, Q4 berapa. Ya, seperti yang dilakukan di sini. Dan ingat di sini Q2-nya adalah negatif sehingga Anda lihat di sini. Q1 ditambah sampai Q4, Anda harus melihat kan ini Anda jumlahannya secara skalar gampang kan. Tinggal kemudian diubah menjadi dalam bentuk volt-nya. Oke? Begitu gampangnya. Begitu juga karena Q2 negatif, Anda bisa melihat, Anda jumlahkan dulu di sini terhadap titik ini berapa, kemudian ini terhadap titik ini berapa. Nanti jumlahnya pasti juga sama. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita punya positif semua di sini? Jadi kita punya partikel yang ada di dalam, yang terpasang di suatu lingkaran dengan center C, ya. Potensial listrik V di titik C adalah jumlah aljabar dari potensial listrik yang disumbangkan oleh semua elektron, ya. Jadi ini elektron yang di sekelilingnya, C adalah ini. Berjarak sama, sebentar saya baca dulu. Pada gambar 24-9A ya, elektron bermuatan minus E berjarak sama dan berposisi tetap pada lingkaran berjari-jari R, relatif terhadap V sama dengan 0 di titik tak berhingga. Berapakah potensial listrik dan medan listrik di pusat C lingkaran akibat elektron-elektron tersebut? Nah, ini kuncinya gimana? Di sini adalah bahwa potensial listrik V di titik C adalah jumlah aljabar dari potensial listrik yang disumbangkan oleh semua elektron. Karena potensial listrik adalah skalar, orientasi elektron tidak penting. Karena semua elektron memiliki muatan negatif yang sama minus E dan jarak R yang sama dari C, maka ini kita diberikan ini. Oke, jadi ada V kalau kita jumlahkan, maka akibatnya di sini adalah ini. Nah, ini ada ide kunci lagi untuk medan listrik di C. Kuncinya adalah medan listrik merupakan besaran vektor dan dengan demikian orientasi elektron adalah penting. Karena simetri, kita anggap simetri semua ya. Jadi ini mengcancel terhadap ini dan sebagainya sudah kita pelajari di bab 22 dan bab 23 ya di hukum Gauss. Karena simetri dan susunannya seperti gambar ini, maka vektor medan listrik di C akibat suatu elektron tertentu akan ditiadakan oleh vektor medan akibat elektron tersebut yang berhadapan secara geometris. Dengan demikian di C, ya, meskipun kita memiliki total potensial yang ada di sini, yang belum tentu 0, tapi medan listrik di situ adalah 0. Ya. Oke, jadi kita semakin jelas ada medan listrik, tapi akibat potensi listriknya bisa tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Jika elektron-elektron bergerak di sepanjang lingkaran sampai mereka berjarak tidak seragam. Oke, kalau ini tidak seragam, pasti medan listriknya tidak
arahnya apa namanya? Arah dari vektornya bisa tidak ini ya, dan yang jelas pasti ada suatu medan listrik pasti yang ke arahnya, karena ini elektron dan ini titik, berarti arahnya adalah menuju elektron, bisa sesuai garis X, bisa juga tergantung dari kondisi ininya, karena tidak dinyatakan sehingga kita tidak bisa mendiskusikannya, tapi pasti ke arah ke kiri ya. Dan perhitungan potensinya juga harus kita hitung per elektron di sini. Dan totalnya pasti jumlahnya sama dengan apa yang ada di persamaan 2428. Jadi potensi listriknya, namun medan listrik tidak nol lagi ya. Medan listriknya tidak nol dan apa namanya? Potensi listriknya adalah sama dengan di 2428 ini. Ya, meskipun susunannya tidak sama, tapi jaraknya semua sama. Oke. Ini akibat potensial listrik akibat dipol listrik. Jadi kita masih ingat dipol listrik ya. Ada plus Q, pasti pasangannya minus Q, maka V di suatu titik P di sini ya, itu adalah jumlahan dari apa namanya? Potensial yang diakibatkan oleh masing-masing partikel bermuatan tersebut ya. Jadi di sini ada penjumlahan, ada dua penjumlahan ya, sigmanya ya dari I sama dengan 1 ke 2, dari VI itu sama dengan V plus dan plus V minus ya. Kita masukkan di sini dan kita selalu ingat Q kita keluarkan saja, minusnya yang kita tinggal di sini. Jadi di sini ada minus ya. Kita jadikan 1 dan kita ingat kalau kita potong maka jarak R plus dan R minus di sini itu sama dengan D cos theta. Ya, kalau kita lintangkan begini ya, ini adalah D cos theta. Kurang lebih ini. Jarak ini ya, D cos theta. Dan di sini R1 R plus, R min R plus itu kurang lebih seperti R kuadrat. Jadi rumusnya bisa kita dekatkan seperti ini. Dalam buku Anda mungkin di sini adalah sama dengan, ini salah, ini saya ganti dengan titik, artinya perkalian. Sehingga kita bisa meringkas rumusnya, QD ini adalah P, maka kita bisa meringkasnya menjadi bentuk P, di mana cos theta ini atau tetanya ini merupakan sudut dari lokasi di mana kita melakukan pengamatan ya. Ini terhadap sini ya. Jadi theta ini bentukan ini. Dan terhadap R-nya. R ini. Yang terlihat di sini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan meningkat ke yang lebih kompleks sedikit, yaitu potensi, bukan potensial diakibatkan oleh titik, tapi adalah oleh distribusi muatan kontinu. Apa itu? Misalnya batang yang mempunyai muatan yang tersebar merata ya, batang apa namanya, konduktor atau isolator yang bermuatan, atau bisa juga nanti cakram yang bermuatan. Kita lihat di sini. Kalau kita mendiskusikan di sini, kita selalu ingat bahwa kalau kita punya suatu muatan diki, ya, itu potensinya, ya, jadi setiap perubahan muatan, ya, itu memiliki perubahan potensi di sini. Ya, kita lihat. Jadi kalau kita integralkan secara keseluruhan, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Ini bentuk dasarnya ya. dq per R integral ya. Nah, ini kita akan lihat modelnya bagaimana, apakah model distribusinya itu berupa cakram dalam luasan yang tersebar merata atau dalam bentuk apa namanya? Kawat yang lurus dan kemudian dimuati, ada muatannya secara merata.
Yang kita lihat di sini garis muatan, ya. Ini ada suatu batang atau kawat yang ada muatan meratanya dari 0 sampai L di sini. Jaraknya bentuknya L. Jaraknya terhadap titik P di mana kita melakukan observasi potensial adalah jaraknya adalah D. Maka kita selalu bisa melihat di setiap bagian di sini adalah dq adalah lambda dx, ya. Ini adalah satuan muatan terkecil. Maka kita bisa menyatakan dalam matematik seperti ini, modelnya dq-nya adalah lambda dx, sedangkan r-nya kita modelkan sebagai ya x, ya, ke arah sana, ya. X kuadrat ditambah D kuadrat itu sama dengan jarak ini. Oke, jarak ini adalah R-nya sebenarnya. R kuadrat, ya. Nah, perlu kita root square di sini. Oke, kita punya model seperti itu, modelnya, kemudian kita diferensial, kita integral, maka kita akan mendapatkan total, atau kita sigmakan sebenarnya. Itu akan kita mendapatkan total potensi yang diakibatkan oleh kawat ini ke titik P ini, ya, tempat kita melakukan observasi atau penghitungan. Nah, integralnya bentuknya seperti ini, ya, nggak usah panik. Nilai-nilai yang konstan kita buang keluar semua di sini, ya, yang ada di dalam saja. D adalah nilai konstan, tapi dia masuk dalam satu term di sini, sehingga tetap masuk di sini. Nggak usah susah-susah, ini adalah ada di buku matematik, penyelesaiannya sudah jelas. Anda akan mendapatkan persamaan ini. Dan terakhir ini, jadi ln minus ln itu sama dengan ln term ini dibagi oleh D, ya. Kurang lebih ini hasil akhirnya. Ini kalau batang lurus, ya. Nah, kalau cakram bermuatan pasti berbeda. Di sini kita menghitungnya, ya. Sekarang variabelnya yang kita sebut di sini adalah R prime, R aksen, ya. Oke. Dan di sini kalau di suatu lingkaran tertentu di sini, maka keliling ini besarnya adalah 2pi R aksen, ya, yang dinyatakan dengan ini. Nah, ketebalannya adalah delta R, sehingga secara keseluruhan ini adalah luasan dari cincin yang ada, yang senternya adalah tengah dari cakram itu. Atau kita sebut semuanya totalnya adalah dq. Jaraknya di sini adalah R kecil, dan jarak di dalam sumbunya adalah Z, ya. Nah, kalau kita jumlahkan, kita nggak perlu mengukur sudut, karena semuanya kita nggak ada urusan dengan cos theta dan lain sebagainya, karena semuanya adalah tergantung pada jarak R ini. Jadi kita nggak menghitung vektornya. Ya, kita lihat di sini, di V, ya, per satuan cincin tadi, kita punya ini kan sudah, ya. Ini adalah menghitung satuan cincin tadi di titik P, potensinya berapa, ya, dalam nyata ini. Nah, kita lihat yang semuanya yang konstan kita lempar ke luar, ya, 2pi saling mengkompensasi sehingga Anda dapat ini yang di luar. Dan terakhir adalah bentuk ini. Dan silahkan Anda cek, ujian jelas nggak akan keluar secara ureanya, tapi paling tidak Anda memahami bagaimana Anda mendapatkan bahwa integral ini adalah hasilnya adalah yang term yang di belakang ini. Jadi hasilnya adalah akar Pitagoras, akar Pitagoras jadi Z kuadrat plus R kuadrat, jadi R kuadrat. R itu adalah jari-jari luar dari cakramnya. Ya, kurang lebih itu. Ini rumus akhirnya. Nah, sekarang kita mencoba menghitung medan dari potensial. Kita sudah tahu definisi permukaan ekuipotensial. Jadi kalau kita bayangkan di sini ini ada medan listrik, ya. Medan listrik ke arah kanan sana. Kemudian ini adalah permukaan pemotong, di mana permukaan pemotong di sini ini menggambarkan adalah daerah-daerah yang punya ekuipotensial.
Tentunya ekuipotensial di sini berbeda dengan ekuipotensial di sini ya, karena pasti berbeda karena jaraknya sudah ada. Ya. Nah, kita lihat sekarang kita mencoba menghitung medan yang ada di sini. Ya. Dari potensial yang kita miliki, yang kita ketahui. Yang kita balik kalau sebelumnya kita punya medan yang kita ketahui, kita disuruh ditanya tentang berapa potensinya di sana. Potensial listriknya. Sekarang kita dibalik, kalau kita punya potensialnya dalam bentuk ekuipotensial permukaan, sekarang kita dibalik berapa medan di situ. Nah, kita lihat di sini, kita masih ingat minus Q0 dV itu adalah energi, pertukaran energi antara potensi satu, daerah potensi satu dengan daerah potensi lainnya untuk partikel Q0. Betul kan ya? Dan ini kita bisa menghitungnya sekarang. dV-nya sendiri kita ingat itu adalah dalam bentuk E cos theta ds ya, atau E cos theta itu sama dengan minus dV per ds. Jadi secara umum kita melihat bahwa sebenarnya medan listrik perlintasan itu sama dengan minus dV atau diferensial dari voltage, perubahan dari voltage atau perubahan dari potensi listrik terhadap jarak perubahannya. Jarak ya ds itu. Nah, berbicara tentang ds jarak, kenapa kita tidak membicarakan aja berdasarkan apa namanya? Perubahan terhadap jarak tapi sesuai dengan koordinat. Dan paling mudah adalah koordinat Cartesian yang kita gunakan. Jadi ds ini bisa mewakili dx, dy, dan dz, tergantung dari arahnya. Ya. Dan di sini menjadi v-nya sendiri. Itu adalah skalar ya, perubahan skalar. Tapi kita ingat, ds itu mempunyai arah. Jadi kalau dibagi terhadap arah, maka pasti medan listriknya IS-nya adalah memiliki arah. Jadi kurang lebih IX. Kita harus selalu ingat IX di sini ini adalah suatu vektor yang searah sumbu X yang didefinisikan di titik tersebut. Ya. Jadi dV minus dV per dx. dy atau IY itu sama dengan EY ya. Itu sama dengan minus dV per dy. Dan selanjutnya, nanti kita akan belajar bahwa E itu sama dengan gradien dari voltage terhadap perubahan dari distance-nya, terhadap perubahan ruangnya. Oke, yang kita sebut sebagai gradien. Nah, ini ada satu contoh ya yang mungkin akan mengeksersis kita, melatih kita. Gambar di bawah ini memperlihatkan 3 pasang plat sejajar dengan jarak pemisah yang sama, jadi sama semua. Dan potensial listrik dari masing-masing plat. Medan listrik di antara plat-plat adalah seragam dan tegak lurus terhadap plat, pasti ya. Urutkan pasangan berdasarkan magnitudo medan listrik di antara plat mulai dari yang terbesar. Nah, sekarang magnitudonya ya berarti adalah selisih di antara ini. Di sini selisihnya berapa? 200 ya. Di sini 200, di sini berapa? 220. Di sini 200. Nah, sekarang B pertanyaannya. Pada pasangan mana medan listriknya mengarah ke kanan? Nah, sekarang kita lihat. Yang paling kiri nomor 1 arahnya kemana? Plus pasti ke minus ya. Plus pasti ke minus. Yang ke kanan mana? Sini pasti. Minus 200 ke minus 400 volt. Nomor C. Jika sebuah elektron dilepaskan di tengah-tengah antara ketiga pasangan plat, apakah elektron itu diam di tempat, bergerak ke kanan pada kecepatan konstan,
bergerak ke kiri pada kecepatan konstan, dipercepat ke kanan, atau dipercepat ke kiri. Jadi elektron semuanya ditaruh di tengah ya. Kalau di tengah sini apa? Dia mengalami potensi energi. Dia mengalami pasti dengan potensi energi itu ya kalikan Q0 dia akan bergerak. Dan dia di sini ada medan listrik. Pasti akan mengalami percepatan. Di sini percepatannya kemana? Kalau elektron ke kanan ya. Di sini elektron ke kanan. Sedangkan di sini elektron di sana dan semuanya mendapatkan percepatan ya. Ya. Jadi elektron di situ ada medan listrik yang apa namanya? Merata ya, maka dia akan dengan adanya medan listrik tersebut akan ada gaya listrik. Gaya listrik menyebabkan akselerasi dan akselerasi itu yang ditanyakan di sini. Ya. Dan perubahannya itu adalah akibat energi pada saat di ujung itu adalah akibat dari apa namanya potensi yang didapatkan dikalikan besarnya muatan partikel tersebut. Oke, clear? Nah, sekarang kita buktikan di sini potensial listrik di titik manapun pada sumbu pusat suatu cakram bermuatan seragam diberikan oleh persamaan ini, ya persamanya ini. Mulai dari rumus ini turunkan rumus untuk medan listrik di titik manapun pada sumbu cakram. Ya, jadi kita punya tahu di sini, kita tahu potensinya, ya potensial listriknya tahu di sepanjang itu. Nah sekarang kita diminta menghitung potensinya. Kita diminta menghitung medan listriknya, E-nya di sepanjang itu. Jadi kita sudah dapat rumusan tadi ya, EZ sama dengan minus dV per dz. Ya, nah, kita turunkan dari Z-nya ya. Kita dapatkan ini. Dan ini seperti yang dikatakan, Anda cek lagi nanti di subbab sebelumnya. Kita sudah belajar tentang medan listrik di cakram ya. Cakram bermuatan, kita bisa membandingkannya dan ternyata sama. Oke, ini yang bab terakhir yang akan kita diskusikan, yaitu energi potensial listrik dari sistem muatan titik. Ya, jadi kalau ada dua partikel, Q1 dan Q2, kita diminta menghitung dengan cara R, kita diminta untuk menghitung berapa potensi listrik yang ada di situ. Energi potensial listrik yang ada di situ. Bukan potensialnya. Kalau potensialnya berarti misalnya kita melihat Q1 terhadap Q2, di titik Q2 ini potensial listriknya kita tahu kan ya. Medan listrik di sini dibagi oleh Q2. Medan listrik di Q2 ini dibagi oleh R. Ya. Nah, sekarang kita menghitung energi potensialnya. Jadi kedua partikel itu harus ada, ya. Kalau menghitung potensial listrik kan hanya partikel Q1 aja yang ada, Q2-nya nggak perlu ada. Kita tahu V di titik Q2 tadi ya, V-nya itu adalah yang diakibatkan oleh Q1 adalah besarnya sekian. Ya. Maka energinya energi potensial listrik yang ada di antara kedua partikel bermuatan tersebut adalah ini kan, Q1, Q2 per R ya. Oke, ini yang perlu kita baca. Jika muatan-muatan memiliki tanda yang sama, kita harus memberikan usaha positif. Artinya begini, memberikan usaha positif untuk mendorong mereka secara bersamaan mengalahkan gaya tolak-menolaknya. Jadi kita perlu menahan. Kalau enggak, dia akan lepas. Dan lepas itu sampai tidak berhingga, artinya akan melepas energi sebesar U ini. Jadi kalau misalnya ini positif-positif semua, maka dia pasti akan berpisah, saling menjauh sampai jaraknya tidak berhingga. Kalau sampai keduanya berjarak tidak berhingga, maka artinya sistem kedua partikel tersebut melepas energi potensial energinya
itu sebesar U ini atau V ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga kalau dia positif dan negatif nih, seperti di sini. Artinya apa? Mereka akan tarik-menarik. Untuk bisa supaya dia tidak tarik-menarik dan kita ingin memisahkannya sampai mereka jauh tidak berhingga, maka diperlukan energi sebesar itu juga. Ya, kurang lebih seperti itu apa yang dirangkum di sini. Anda baca sekali lagi untuk memahami itu. Gambar 2416 ya, menunjukkan 3 muatan titik yang dijaga pada posisi tetap oleh gaya yang tidak diketahui. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kita memerlukan suatu sistem seolah-olah kita paku masing-masing partikel ini supaya tetap di sini. Ya, positif dan positif tentunya dia akan saling tolak-menolak, tapi kita tahan mereka. Begitu juga minusnya coba saya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah energi potensial listrik U dari sistem muatan ini? Bagaimana kalau digabung itu? Ya, mereka punya ininya berapa? Nah, kita harus menghitungnya satu persatu kan. U1, 2 itu dihitung. Ya. Kemudian W13 plus W23 sama dengan U13 plus U23. Dan seterusnya. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan saja, kita akan mendapatkan total nantinya. Ini cuma penjumlahan karena tidak ada penjumlahan vektornya, jadi tidak ada yang istilahnya tidak ada yang perlu didetailkan lagi. Anda cukup menghitung di kertas Anda. Silahkan dicoba, tanpa dicoba Anda nggak akan. Jadi menjumlahkan seperti yang saya katakan, satu persatu selama U12 bisa dihitung, U13 1 terhadap 3 bisa dihitung, dan U23. Keseluruhannya ini saling berinteraksi, dijumlahkan, dan itu ada energi yang tersimpan sebagai potensi yang ada di dalam situ. Totalnya adalah sekian. Ya. Nah, kalau ingin memecahkan itu berarti Anda harus, kalau dia minus, artinya itu adalah harus ada energi yang membuat dia menahan supaya tidak dia gabung. Tapi kalau positif adalah energi supaya dia masuk ke situ. Ya, itu yang bedanya antara negatif dan positif. Ya. Baik, terima kasih, cukup panjang kuliah ini, 35 slide, 34 slide. Harapan saya, meskipun panjang, tapi Anda semangat dan tolong Anda baca lagi, pahami, karena konsep tentang potensial energi atau energi potensial listrik, ya, potensial listrik dan energi potensial listrik, ini agak sedikit lebih susah dibandingkan konsep-konsep di awal tentang muatan listrik dan satunya lagi apa, medan listrik, ya. Meskipun di sana ada penjumlahan vektor dan sebagainya, tapi di sini pemahaman tentang infinite potensi dan lain sebagainya itu perlu direnungkan. Kurang lebih itu adik-adik semua, tetap semangat dan terima kasih sudah memperhatikan kuliah ini. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.